dengan pembacaan Maulid. Semoga datangnya kita ke sini dengan membawa hajat, Allah kabulkan hajat-hajat kita. Kita datang ke sini dengan membawa dosa, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Kita datang ke sini dengan membawa sumpek masalah utang, semoga utangnya lunas. Paling kata masalah utangnya, insya Allah bisnis hari ini rezeki singkatah, insya Allah lunas utang, ya, bisa bantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan semoga datangnya kita di majelis ini, berkah majelis ini, kita yang mempunyai penyakit, Allah angkat penyakit kita. Yang punya asam uratnya hilang. Yang punya kolesterolnya hilang. Yang punya penyakit hati iri, belum tanggone beli motor anyar, adalah paling motor utang. Mudah-mudahan kulitnya hilang. Yang punya sakit sombong, mudah-mudahan sombongnya hilang. Sing duwe penyakit cerewet, mudah-mudahan cerewetnya hilang. Sing duwe penyakit pelit, mudah-mudahan pelitnya hilang. Sing duwe jantungnya sehat afiat. Mudah-mudahan tadi kita sama-sama memuji Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah menambahkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW dan diberikan kita kemudahan untuk ziarah Nabi Muhammad SAW, dan kelak kita bisa masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan kita berbagai karunia dan kenikmatannya. Salah satunya nikmat sehat wal afiat. Kita dapat berkumpul di tempat yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini, di dalam acara yang mulia ini. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau dikumpulkannya semua manusia dalam keadaan bingung, takut, gelisah, dan tidak ada satupun orang yang dapat menyelamatkan kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita yang berkumpul di sini termasuk hamba-hamba yang diselamatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kita termasuk umat sing paling bejo, sing paling beruntung, karena menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sama dengan umat-umat dahulu itu sama, ya. Kita sama makan, kita sama minum, kita punya mata, punya telinga, punya hidung, sama. Cuma umat dulu itu orangnya tinggi-tinggi, dur. Kalau kita pendek-pendek, kita mungkin tinggi 2 meter aja jarang. Kalau mereka umat dulu itu tingginya ya 5-10 meter, kita kalah tingginya. Umurnya Masya Allah, ya Allah ngasih umur 300 tahun meninggal. Orang dulu orang umur 300 tahun dikasihani. Itu orang masih muda. Di sini ada yang mau didoakan umurnya 300 tahun? Ya, nggak ada ya. Allahumma Muhammad. Nah, kita ini, Masya Allah, kita ini menjadi umat yang sangat-sangat istimewa. Karena apa? Kita umatnya manusia yang teristimewa. Nah, ini perlu kita syukuri. Kita tidak pernah, dulu kita tidak mungkin kita bikin proposal kepada Allah. Ya Allah, aku ingin jadi umatnya Nabi Muhammad. Tidak ada proposal untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad. Tapi Allah menciptakan kita, menakdirkan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebuah
sebuah keberuntungan sekali. Karena apa? Menjadi umat Nabi Muhammad SAW ini dapat jaminan masuk surga. Ya. Dapat jaminan masuk surga. Kullu ummatin yadkhuluna jannah illa man aba. Ya. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Malaikat heran, sopo iki bener kepingin mlebu surga ya. Goblok men pikirannya. Ini bahasa saya ya. Kira goblok men tidak mlebu surga ora gelem. Lalu tanya, siapa wahai Rasulullah yang tidak mau masuk surga? Orang yang taat bersamaku di surga. Orang yang tidak taat, dia tidak mau bersamaku. Nabi Muhammad juga mengatakan orang yang tidak taat, tidak mau bersama, tidak mau ikuti ajaran dia masuk neraka. Tidak, tidak mengatakan masuk neraka, tapi tidak mau bersamaku. Jadi kita sangat beruntung sekali menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau umat dulu yang umurnya sampai situ kita aja tidak akan sampai umur 300 tahun tidak mau ya. Kita kalau umur sudah tua, ya, kalau kumpul paling bahasa Pak, sakit. Wah aku lorong ini ya. Kalau umur 40 tahun, kita lagi kumpul nih sama-sama orang umurnya kurang lebih 40-an. Yang dibahas apa? Yang dibahas apa Bu? Sinetron. Iya. Yang dibahas sinetron. Kalau umur 50, menginjak umur 50 tahunan, yang dibahas apa? Obat. Wah boyong ini obatnya apa? Wah aku darah tinggi obatnya apa? Ya. Umur 60 tahun yang dibahas apa? Terapi meneng. Yang dibahas terapi meneng, tapi santai Bu. Bapak-bapak nggak mungkin. Cuma ngomong toh, masalah terapi ini ngomong toh. Perawat ini mau wanita aja dikasih sama Allah aris seluruh yang nyukur loh ya. Wite kiri beloknya kanan. Masya Allah. Sallallahu Muhammad. Di sini di bulan yang penuh kemuliaan ini ya, kemarin banyak yang mengatakan dari awal Rabiul Awal ya sampai tanggal 12 Rabiul Awal di setiap masjid-masjid, musola-musola, majelis-majelis dari rumah ke rumah mereka mengadakan maulidan ya, membaca maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam maulid sendiri di situ menyuruh kita agar memperbanyak salat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan kita banyak bersalat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan membersihkan hati-hati kita yang kotor, menjadikan kita semakin giat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan banyak salawat kita terjaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sudah mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kita akan mendapatkan 3 manfaat. Ya. Orang yang mencintai Nabi, mengikuti gerak-gerik Nabi, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, dia akan mendapatkan 3 manfaat. Yang pertama, dia akan mendapatkan manfaat manisnya iman. Mendapatkan manisnya iman, dia akan merasakan manisnya iman. Ibarat orang sehat, kalau lagi makan, ya, mengkonsumsi makan, dia akan merasakan makanan itu wah enak. Itu dia bisa merasakan. Tapi kalau yang lagi sakit, ya, makan itu rasanya pahit, ya. Dan nafsu kadang makan aja terpaksa karena harus minum obat. Begitu pula dengan orang yang mendapatkan merasakan manisnya iman. Orang yang sudah merasakan manisnya iman, dia akan selalu menambah keinginannya untuk selalu berbuat baik, menambah dalam hal ibadah, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikerjakan dengan rasa ikhlas, tidak terpaksa.
Ya. Karena apa? Mereka sudah merasakan manisnya, nikmatnya iman. Dan sebaliknya, orang kalau sudah hatinya yang sakit, maka dia akan malas untuk beribadah. Dia malas untuk taat. Wa na'udzubillah, ini yang akan menjerumuskan ke kekufuran. Ya. Lalu yang kedua, orang yang mencintai Nabi, dia akan mendapatkan manfaat kedua ini, akan mendapatkan ampunan dari Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana telah disabdakan di firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, apabila kalian ingin mencintaiku, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad SAW. Maka Allah akan mencintaimu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Siapa dari kita yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Siapa dari kita yang tidak ingin diampuni oleh Allah? Kalau kita sudah dicintai oleh Nabi Muhammad, Allah mencintai kita dan diampuni dosa kita, hidup ini terasa nikmat. Tidak ada beban, permasalahan apapun bisa diselesaikan. Kenapa? Kita sudah mendapatkan cintanya Allah dan cintanya Nabi Muhammad SAW. Kita tidak mungkin mengenal Allah kalau tidak melalui perantara Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, tambahkan rasa cinta kita. Di momen bulan Rabiul Awal ini kita masih di dalam bulan Rabiul Awal, kita tambahkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kita ikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, kita akan masuk ke dalam surganya Allah bersama Nabi Muhammad SAW. Kira-kira di sini ada yang tidak mau bersama Nabi Muhammad SAW? Mau semua ya? Mau ya. Insyaallah kita semua dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW di surganya Allah. Nah, ini orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, mencintai Nabi Muhammad SAW. Ini dia mendapatkan manfaat yang ketiga, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad SAW. Ada sebuah kisah, seorang Badui bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Orang Badui ini bertanya, Badui ini kalau di sini orang desa, orang pedalaman, orang gunung. Kalau di Timur Tengah namanya Badui. Orang Badui ini bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Lalu Rasulullah menjawab, apa yang kau persiapkan dengan pertanyaanmu itu? Lalu si Badui ini menjawab, aku cinta kepadamu. Aku cinta kepadamu wahai Rasulullah. Lalu Nabi Muhammad menjawab, anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama orang yang engkau cintai. Lalu Sayyidina Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini berkata, aku tidak pernah merasakan kegembiraan, kesenangan, aku tidak pernah mendengarkan yang lebih aku senangi dan aku sangat bahagia sekali setelah mendengarkan hadis ini, bahwasanya engkau bersama orang yang engkau cintai. Makanya oleh karena itu aku mencintai Nabi Muhammad, aku mencintai Sayyidina Abu Bakar, aku mencintai Sayyidina Umar, karena aku ingin bersama mereka walaupun aku tidak mempunyai amalan seperti mereka. Nah, kita kumpul di sini mencintai Nabi Muhammad, membacakan sirah Nabi Muhammad SAW. Ini adalah salah satu bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu kita buktikan bukan hanya membaca sirah Nabi Muhammad SAW. Kalau orang mengatakan saya cinta Nabi Muhammad, banyak.
Hanya sekedar ucapan itu banyak, tapi yang kita butuhkan itu adalah bukti. Buktinya apa kita mencintai Nabi Muhammad SAW? Kalau kita benar-benar mencintai Nabi Muhammad SAW, kita hadirkan selalu Nabi Muhammad SAW dalam diri kita. Setiap gerak diri kita ingat Nabi Muhammad SAW. Jalan kita setiap jalan kita memikirkan Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita ini melakukan hal yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, bukan hanya di masjid, bukan hanya di rumah, tapi di setiap tempat kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita ajarkan anak-anak kita dari hal yang sepele dulu. Kita ajarkan kalau makan menggunakan tangan kanan. Kalau kita masuk kamar mandi, gunakan kaki kiri, keluar kaki kanan. Masuk masjid, gunakan kaki kanan, keluar kaki kiri. Hal yang sepele ini kita ajarkan dulu kepada anak-anak kita agar dia terbiasa. Kalau kita sudah membiarkan anak kita makan, minum dengan tangan kiri, dia akan terbiasa. Kita makan dengan tangan kanan atau tangan kiri rasanya sama. Rasanya sama. Kita minum tangan kanan air putih, kita minum pakai tangan kanan air putih. Kita tidak mungkin minum dengan tangan kiri ini berubah jadi kopi atau susu, tidak mungkin tetap sama. Tapi kalau kita minum, makan menggunakan tangan kanan, itu berarti apa? Kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kita tercatat yang menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya kita ajari anak-anak kita dari hal yang selalu dia kerjakan. Kalau dia salah menggunakan tangan kiri waktu makan atau minum, kita tegur, nah gunakan tangan kanan. Ikuti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita kenalkan Nabi Muhammad SAW kepada anak-anak kita dari hal itu dulu. Ajarkan anak kita kalau kencing jongkok. Jangan biarkan anak kita ini kencing selokan. Kita kalau hidup di kampung, kita di kampung ini sering lihat anak-anak kecil kencing di selokan, asal buka cur. Jangan biarkan anak kita seperti itu. Kita didik anak kita, kau main. Kalau kencing pulang, kencing di rumah, di kamar mandi jongkok. Ajarkan dari kecil. Kalau dari kecil kita sudah biarkan kencing berdiri, sampai besar pun dia akan seperti itu. Kalau boleh kencing ada pohon asal kencing. Jadi ajarkan hal yang sepele, hal yang kecil ini yang selalu kita kerjakan. Ajarkan anak-anak kita agar dia terbiasa mengikuti, mengerjakan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena kalau sudah yang kecil kita remehkan, yang besar pun akan kita remehkan. Kalau kita sudah meremehkan yang sunnah, wajib pun akan kita remehkan. Kita mungkin jalan, ketemu teman, assalamualaikum, hai bro, kadang, bro, ya ini bro, aku ngopi, oh ya wes. Kalau bisa kita ucapkan salam. Kenapa? Dengan ucapan salam ini kita mendoakan dia juga mendoakan kita. Tapi hukumnya orang mengucapkan salam itu sunnah. Yang jawab yang dengar hukumnya wajib. Jadi jangan kita nih waktu salam sambil naik motor, assalamualaikum buat kesian. Dia mau soalnya jawaban salam itu harus terdengar. Harus terdengar. Jadi kalau kita mau mengucapkan salam sambil jalan, jangan lari-lari mengucapkan salam, kasihan teman kita tidak jawab dosa. Kita ajarkan anak-anak kita ketemu mengucapkan salam. Salam sendiri dibagi ada 3. Salam ini ada 3. Yang pertama salam yang wajib dijawab. Kita sama orang muslim kalau mengucapkan salam harus dijawab. Ini contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salam dengan jawab ini hukumnya dengan jawab wajib. Ini salam yang pertama. Salam yang pertama.
Salam yang kedua, ya, kalau salam pertama kan yang mengucapkan salam, yang menjawab salam itu harus terdengar sama yang mengucapkan salam. Yang kedua, kalau kita mendengar salam tidak usah dijawab. Ya. Kalau ada yang ucapkan salam, waktu kita dengar ada yang ucapkan salam jangan dijawab. Kapan itu? Waktu imam innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo dijawab. Ya. Tolong ya. Saya minta tolong itu kalau imam pasal jangan dijawab. Assalamualaikum salam imam, jangan ya. Kata salamnya nanti ya. Jadi yang kedua, kalau kita mendengarkan salam jangan dijawab ya. Itu salamnya imam. Yang ketiga, kita mengucapkan salam tapi tidak berharap mendengarkan jawaban salam itu. Ketika kita ziarah, ya. Assalamualaikum ya ahli kubur minal muslimin wal muslimat wa inna insyaallah nahnu bikum lahiqun. Wis, jangan berharap kita mendengar jawabannya. Apa meneh berbuta malam Jumat bengi-bengi kliwon sisa. Waduh, itu perlu salam mungkin langsung welam bok welam lain sudah ya. Jadi salam bagi menjadi tiga ya. Nah, kita ajarkan ke anak-anak kita yang biasa kita lakukan ya, yang biasa kita kerjakan hal yang sepele ini, kita ajarkan agar mereka mencintai Nabi Muhammad. Ya, dengan yang sepele-sepele ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, kita ajarkan ke anak-anak kita dan dia terbiasa dengan mengerjakan yang biasa dikerjakan oleh Rasulullah, maka dia dengan besar dia akan selalu mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dari yang kecil hingga yang masalahnya besar. Mungkin masalah makan kita ajarkan dengan makan minum tangan kanan, ya. Masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan. Masuk masjid, masuk dengan kaki kanan, keluar kaki kiri. Kita ajarkan kalau kencing jangan di luar, jangan berdiri, pulang rumah. Kamu main seperti apapun, kebelet kencing pulang. Atau kalau di rumah temenmu ya kamu kencing di rumah temenmu di kamar mandi, jongkok, jangan berdiri. Ya. Ajarkan dari kecil. Ya. Kalau sudah terbiasa enak. Soalnya kita segala sesuatu kalau sudah terbiasa insya Allah tidak lupa ya. Ini maaf, pernah ada yang lupa waktu buang air besar menaik tangan kanan ceboknya? Ada enggak? Tidak ada kan? Karena apa? Sudah terbiasa ya. Sudah terbiasa. Nah kalau sudah terbiasa itu enak ya. Jadi usahakan kita biasakan diri kita ini selalu mengikuti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau ingin kita dicintai Nabi Muhammad, dicintai Allah, mendapatkan ampunan dari Allah, masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW, ayo kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita gembirakan hati Nabi Muhammad SAW. Kita jadikan majlis-majlis seperti ini majlis yang kita istiqomahi. Jangan jadikan majlis seperti ini seperti rumah sakit. Ya. Rumah sakit itu kita datang kalau pas butuh waktu sakit. Ya. Jadikan majlis seperti ini majlis yang kita butuhkan, kita istiqomahi. Jangan pas butuh aja baru hadir majlis-majlis seperti ini. Ya. Ayo, mari kita sama-sama kita istiqomahi hadir-hadir majlis seperti ini. Majlis maulid, majlis zikir, majlis riyad, majlis ta'lim. Ya. Kita hadiri, kita istiqomahi. Semoga dengan hadirnya kita di majlis-majlis seperti ini menambahkan keberkahan, rahmat dan pengetahuan kita tentang ajaran Nabi Muhammad SAW. Semoga perkumpulan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan kita ditambahkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita dapat menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, dapat mengajarkan anak-anak kita ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf.